Welcome back yang pembahasan alur cerita Battle Track The Happen video alur cerita BTTH 5 episode 58 ini tuh pun akhirnya pecah. Kalian sama siapa sih sosok yang disebut-sebut Ratu Medusa yang bawain openingnya? Oke, sekarang kita lanjut dulu ke pembahasannya. Kita review tipis aja di mana di tengah-tengah pertempuran Choyan melawan Yunsan, pelindung Wing muncul dan mencegah Abah Yolo sehingga Shoyan harus baku hantam sendirian. Karena itulah Shoyan pun tidak bisa mengulur waktu terlalu lama dan segera melepaskan teratai api 3 warna yang sudah dia persiapkan berbulan-bulan. Gimana cerita selanjutnya kita? Tapi ternyata tornado awan berkabut Yunsan masih belum mampu menahan gempuran teratai api amarah Buddha 3 warna hingga akhirnya menciptakan ledakan maha dahsyat yang turut dirasakan efeknya bahkan oleh orang-orang yang baku hantam cukup jauh dari pusat ledakan. Hal ini membuat pasukan sekutu mau tidak mau jadi khawatir. Apakah Shoyan mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari ledakan tersebut? Mengingat pemuda itu adalah pilar utama kekuatan mereka. Tidak hanya pasukan sekutu yang merasakan dampak ledakan, sekte Yulan pun menderita kerugian besar hingga Yun Yun juga hanya bisa melongoh melihat markas sektenya hancur lebur hanya dengan satu teknik teratai api Shoya. Melihat Shoyan membuat area di sekitar kacau balau dengan teratai api Amara Buddha versi terbaru, Abah Yolo selaku orang yang telah membesarkannya ikut-ikut dibuat takjub. Tidak habis fikri dengan teknik menakutkan yang diciptakan oleh muridnya. Wing pun tidak bisa menahan kehemanan melihat duo guru murid ini kok kekuatannya tidak masuk akal gitu. Shoyan yang hanya merupakan bocil kelas 2 bisa menghancurkan Yunsan dan Yochen yang hanya seonggok tubuh spiritual masih mampu mengungguli dirinya. Meskipun begitu, Yang sudah bertekad untuk membawa roh Yolo ke aula jiwa karena keduanya sangat tertarik dengan mantan alchemis terkuat di benua tersebut. Ketika Wing masih koar-koar nantangin Abah, 2 cahaya jatuh dari awan teratai yang masih tertinggal di langit, di mana 2 cahaya itu tidak lain adalah Yunsan dan Shoyan yang sama-sama dalam kondisi tidak sadarkan diri. Untuknya beberapa saat kemudian Shoyan mendapatkan kembali kesadarannya dan segera memacu diri untuk mengakhiri dendamnya dengan Yunsan. Mumpung si anjing tua masih dalam keadaan lemah, Yunsan yang perlahan juga mendapat kesadaran segera dibuat jantungan melihat Shoyan melesat ke arahnya dengan niat membunuh. Namun berhubung jokinya sudah habis, tak bersisa tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali melarikan diri, dikirim terbang hingga menubruk tanah sekte yang begitu dia banggakan itu dengan sangat kejam. Segera setelah Yusa menubruk tanah, Yun Yun merasakan segel doki di tubuhnya telah menghilang, mengartikan bahwa gurunya itu benar-benar pindah alam dan tidak akan ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali bersimpuh di atas kakinya. Dalam kepedihan, Abah Yolo yang sebelumnya masih khusyuk baku hantam dengan Wing segera melesat ke arah muridnya dan mencerca Shoyan dengan beberapa ceramah sebelum berencana untuk segera mengambil jasad Yunsan. Tapi ternyata sayangnya upaya Abah Yolo untuk mencegah Wing menelan roh Yunshan tidaklah berhasil, di mana gema suara Tawawi yang begitu mencekam segera membumbung ke cakrawala seolah menunjukkan bahwa pelindung aula jiwa itu telah berhasil menyelesaikan tekniknya dan seolah belum cukup dengan menelan roh Yun saat Wing yang merasa tidak lagi membutuhkan sekte Yulan berencana untuk mengambil kembali apapun yang telah dia berikan, termasuk juga roh-roh para tertua yang telah menerima kekuatan pemberian dari aula jiwa. Segera saja puluhan tertua menggilir kesakitan sebelum roh keunguan keluar dari tubuh mereka membuat Yun Jun meraung marah sambil mengacuhkan pedang awan berkabutnya ke arah sang pelindung aula jiwa. Sayangnya kekuatan Yuyun hanya seperti semut kecil bagi Wing saat ini. Karena itulah unit segera menggemakan perintah kepada para tetua dan murid sekte yang masih tersisa untuk menyatukan kekuatan dan membentuk formasi demi membalaskan dendam rekan-rekan mereka. Namun posisi membentuk formasi justru membuat Yuyun menjadi tanpa pertahanan hingga hampir saja menjadi sasaran empuk rantai jiwa sebelum menelan jantan yang baru keluar dari retreatnya muncul dan menyelamatkan sang ketua Sekteon. Union tidak bisa menahan kebahagiaan melihat muridnya berhasil menjalani pelatihan di gerbang hidup dan mati, namun juga khawatir karena Nalan Yanran harus kembali di saat-saat berbahaya seperti ini. Di sisi lain, nelayan yang mendengar kabar pertarungan memang segera menyusul ke medan laga dan benar-benar tidak menyangka jika pertarungan ini membuat hampir mendulang kehancuran. Tika itu tatapan nelayan dan berhenti kepada sosok pemuda berjubah hitam yang menggantung di udara dan hampir saja memfitnah Shoya sebelum Yun Yun menjelaskan jika aula jiwalah yang telah menjadi sumber dari segala dosa yang mereka lakukan. Karena itu juga Yun Yun meminta bantuan nelayan dan untuk mengendalikan
Formasi sementara dialah yang akan menyerang Wuying. Segera saja ratusan pedang awan berkabut melesat dari formasi pedang awan dan menyerbu ke arah gumpalan tempat Wuying berada. Sayangnya lagi dan lagi formasi itu hanya terasa seperti suntikan cacar air bagi Wuying dan tidak menimbulkan kerusakan sama sekali di tubuh sampel lindung aula jiwa. Malah sekarang Umi mengeluarkan gelombang kabut yang menutupi seluruh gunung awan berkabut, di mana Yolo memahami jika kabut itu sebenarnya adalah segel ruang yang membuat mereka tidak bisa melarikan diri dari sana. Puing tertawa melihat dua kubu yang menjadi lawannya sama-sama berada dalam kondisi tidak berdaya. Yo Chen dan Soyan tidak bisa kabur dan perlawanan yang coba diberikan oleh Sekte Yunlan pun tidak berhasil menggoyahkannya. Meskipun formasi pedang awannya tidak berhasil, Yun masih tidak menyerah dan menarik keluar pedang awannya sendiri sebelum akhirnya melesat ke arah Wuying untuk melakukan serangan. Yun berkedip berkali-kali di udara membuat Wuying cukup terganggu juga dengan pergerakan lalat enggak tahu diri di hadapannya. Namun pergerakan itu sebenarnya aja untuk mengecoh karena tujuan utama unit adalah melepaskan angin ekstrim untuk melubangi tubuh Yui. Tapi ternyata sementara Sekte Yunnan melawan Wing mati-matian, Zhou Yan masih mencari cara untuk melewati pertarungan hari ini dengan selamat. Kalau pada akhirnya Sakti Yuna mengalami kegagalan, maka dia pasti akan ikut baku hantam meski sebenarnya kondisi tubuh dan dokinya masih sangat lemah. Karena apapun yang terjadi, Zhou yang tidak akan membiarkan aula jiwa mengambil orang yang berharga baginya lagi. Ketika itu Yolo berkata dalam suara rendah mengatakan bahwa mulai dari sini Soyan harus menggunakan kekuatannya sendiri karena Abah sudah mengajarkan segala hal yang bisa diajarkan. Perkataan itu membuat hati Soyan seperti diiris karena seolah-olah gurunya akan pergi dan tidak berada di sisinya lagi. Di saat yang sama formasi pedang awan yang diral Sekte Yunnan telah dihancurkan sehingga Xiao yang tidak memiliki banyak waktu untuk ngobrol dengan Yolo karena pasti setelah ini Wuying akan menargetkan mereka. Nah, tapi saat choir udara dibanget buat baku hantam lagi tanpa diduga-duga, Yolo justru memutuskan untuk menghadapi Wing sendirian dan mengirim muridnya dalam perlindungan. Hai bodoh sendiri tahu maksudnya. Allah mengirimkan Chu yang kembali, namun melihat betapa Shoyan takut kehilangan gurunya, diam-diam Hai Bodong pun sudah bertekad kalau terjadi sesuatu yang berbahaya dia pasti akan mempertaruhkan nyawanya juga. Dan dengan demikian baku hantam antara Abah melawan pelindungmu pun dimulai. Benturan kekuatan berkali-kali meledak di cakrawala merobek udara dan menimbulkan suara menggelegar yang membuat semua orang di sana menutup telinga serentak. Namun setelah bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya, Abah Yolo yang memang sisa kekuatan spiritualnya sudah menipis mulai merasakan tanda-tanda kelelahan. Meskipun begitu dia tidak bisa menyerah sekarang karena Yolo yakin jika efek dari teknik penerangan roh Juseng pasti akan berakhir dan dia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama untuk menahan Wei. Sayangnya ketika itu juga Wing berubah pikiran dan memilih untuk menargetkan Soyan yang lebih mudah untuk dihabisi. Sayang 1000 sayang perisai Hai Bodong yang dengan begitu mudah dihancurkan membuat Wuying terbang dengan lancar jaya bak di jalan tol nggak tahu di tol mana dan hampir saja merobek leher sang tuan muda ketiga keluarga Show itu. Hingga tiba-tiba telat datangnya atuh tante. Coba dari tadi atuh datangnya teh kan jadikan lebih seru gitu kan tante itu yang maskot di sini gitu. Kenapa kok lama kali munculnya? Gimana ya keberlanjutan baku hantam pasca kedatangan Kanjeng? Apakah pelindung Wing berhasil dikalahkan atau tetap saja pertarungan akan dimenangkan? Jadi video kali ini cukup sekian, bye-bye.